Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah panjang umur, long life. Bagaimana hidup panjang umur? Panjang umur adalah kemampuan untuk bertahan hidup melewati usia rata-rata kematian. Nah, menurut CDC, rata-rata usia kematian adalah 73,7 tahun. Orang paling tua di dunia. Gambar sebelah kiri, Jane Louise Calment. Wanita Prancis adalah orang pertama yang paling tua di dunia. Hidupnya sampai 122 tahun dan 164 hari. Dan meninggal pada tahun 1997. Yang kedua, gambar tengah adalah Ken Tanaka, yaitu wanita Jepang dengan usia 119 tahun. Nah, yang ketiga, yang sebelah kanan, adalah Lucille Randon dari Prancis dengan usia 118 tahun, 174 hari. Penyebab utama kematian pada lansia. Apa penyebab utama kematian pada lansia? Penyebab utama kematian pada lansia di atas 65 tahun adalah penyakit jantung, heart attack, yaitu serangan jantung, dan kanker. Rata-rata kematian pada lansia 73,7 tahun, 30% bisa hidup sampai 90 tahun, lebih dari 1/5 pria dan 1/3 wanita bisa hidup sampai 90 tahun. Nah, 14 dari 1000 bisa hidup 100 tahun. Nah, dikatakan orang gemuk memiliki risiko kematian lebih tinggi daripada orang yang kurus. Nah, jika ibu dan ayah bisa hidup sampai 90 tahun, kemungkinan 38% anak perempuannya bisa mencapai umur panjang. Kronologis panjang umur. Pada umumnya, yang termasuk kategori usia lanjut adalah dimulai pada usia 55 tahun. Sedangkan dari segi kronologis dan penanganan medis, usia lanjut adalah dimulai pada usia 65 tahun. Dan usia yang dianggap tua untuk pria adalah 70 tahun dan untuk wanita adalah 73 tahun. Biasanya usia 65 sampai 74 tahun dianggap awal lansia, sedangkan di atas 75 tahun disebut akhir lansia. Pada usia 40-50 tahun, perubahan muka mulai jelas terjadi. Muka mulai terlihat kerutan dan ada garis senyum. Nah, usia pertengahan pada seorang wanita adalah antara 40 sampai 65 tahun. Nah, di sini terjadi perubahan biologis. Pada usia 30 tahun, proses penuaan sudah mulai terjadi. Badan cenderung kehilangan jaringan tanpa lemak, otot, hati, ginjal, dan organ lainnya kehilangan sebagian mineral dan menjadi kurang padat. Nah, keadaan tahap awal ini disebut sebagai osteopenia, yaitu berkurangnya densitas tulang. Nah, pada tahap selanjutnya menjadi osteoporosis, yaitu tulang keropos. Oleh karena itu, kita sejak awal usia 30 tahun itu sudah harus perhatikan kesehatan agar bisa hidup panjang umur pada usia lanjut. Apa yang terjadi pada lansia? Pada lansia terjadi penuaan yang meliputi fisik, mental, dan perubahan sosial. Nah, tanda-tanda penuaan adalah kulit kusam dan kering, gambar tengah. Tekstur kulit kasar, kulit tidak merata, terlihat pori-pori, terlihat garis kerutan pada kulit. Nah, masalah fisik yang sering terjadi adalah masalah tulang, sendi, dan otot. Otot menjadi lemah dan tendon yang menghubungkan otot dan tulang menjadi kaku, sehingga menurunkan kekuatan dan kelenturannya. Itu gambar kanan. Jalan menapaknya pendek, kecil, lamban, dan kaku. Nah, masalah kesehatan utama yang sering terjadi adalah kehilangan pendengaran, gangguan penglihatan, katarak, sakit punggung, sakit leher, dan pusing, gangguan kognitif,
jatuh dan patah tulang, gangguan fungsi ginjal, inkontinensia atau beser, osteoporosis, osteoartritis, penyakit pernafasan, infeksi, pneumonia, penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, hipertensi, darah tinggi, diabetes, depresi, penurunan daya ingat, Parkinson yang sebelah kiri, gambar kiri, demensia dan Alzheimer, kanker, dan insomnia, yaitu gangguan tidur. Nah, berikut ini adalah gambar telomer. Apa itu telomer? Telomer adalah biomarker atau indikator untuk penuaan dan panjang usia hidup. Telomer adalah enzim telomerase yang terdapat dalam kromosom X. Gunanya untuk replikasi DNA agar memperpanjang hidup sel. Nah, kerusakan pada telomer ini akan menyebabkan kematian sel. Dengan demikian, organ menjadi rusak dan terjadilah kematian. Nah, gambar yang sebelah kiri memperlihatkan kromosom X dengan telomer pada ujung atasnya yang berwarna coklat. Yang sebelah kiri adalah telomer yang muda dan yang sebelah kanan adalah telomer yang tua. Pada telomer yang tua terjadi pemendekan pada ujung telomernya. Nah, sedangkan gambar kanan memperlihatkan telomer yang dipakai sebagai biomarker. Memperlihatkan terjadi pemanjangan telomer pada ujungnya yang berwarna hijau. Nah, lifespan atau panjang usia ditentukan oleh kromosom X dari ibu yang diturunkan ke anaknya. Jadi, telomer ini bisa dipakai sebagai parameter untuk prediksi lifespan panjangnya usia. Jadi, pemendekan telomer dikaitkan dengan morbiditas, yaitu kesakitan, dan mortalitas, kematian yang tinggi dari semua penyebab kematian. Dengan kata lain, telomer memendek dapat diprediksi kematian tinggi dan umur pendek. Faktor-faktor yang bisa memperpendek usia antara lain adalah terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur malam, terlalu banyak duduk, terlalu khawatir, terlalu pesimis, tidak membaca buku, yaitu cepat pikun, tidak asa otak, tidak bersosialisasi, yaitu menyendiri, perjalanan jauh yang melelahkan. Nah, apa yang perlu diperhatikan untuk hidup panjang umur? Yaitu gaya hidup sehat. Yang perlu dijaga adalah kesehatan, misalnya kolesterolnya yang rendah, makanan bergizi, sosialisasi, yaitu tidak menyendiri, aktivitas berkebun, banyak minum untuk mencegah dehidrasi. Nah, tidur malam 7-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik. Olahraga teratur, misalnya jalan kaki, jogging, yoga, aerobik, latihan dumbbell. Olahraga berjalan, banyaknya langkah yang harus dilakukan. Lansia adalah sekitar 2.000 sampai 9.000 langkah per hari. Nah, berikut ini adalah olahraga lansia. Contoh olahraganya yang sebelah kiri adalah yoga. Tengah adalah senam aerobik dan yang kanan adalah angkat besi dumbbell. Nah, bagaimana perawatan kesehatan pada lansia? Dalam hal ini adalah pengasuhan jangka panjang, yaitu check up kesehatan secara teratur terhadap penyakit kronis, misalnya diabetes, Alzheimer, dan sebagainya. Lumpuh, menghindari cacat lumpuh, trauma, cedera, patah tulang, dan menghindari komplikasinya. Tetap aktif otak, yaitu mencegah jangan pikun, fisioterapi termasuk speech therapy, obat-obatan termasuk vitamin, dan suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi perlu check up kesehatan secara teratur setahun sekali. Bagi yang mempunyai komorbid, dilanjurkan check up setiap 6 bulan sekali. Bahkan perlu check up setiap 3 bulan sekali bila ada penyakit. Nah, follow up secara teratur ini sangat membantu bisa segera mengatasi penyakitnya dan memperpanjang usia hidup.
Makanan sehat lansia. Apa makanan sehat untuk lansia? Yaitu makanan sehat yang bergizi untuk panjang umur. Antara lain apa? Yaitu rendah gula, karbohidrat, hindari daging merah, yaitu daging sapi, hindari daging olahan, batasi daging putih, asupan protein yang sedang, kacang-kacangan, minyak olive oil, minyak sunflower, minyak peanut butter, peanut, kacang, gandum atau whole grain, sayur-sayuran dan buah-buahan, ikan, dan jamur, mushroom. Nah, summary dan conclusion. Sebagai kesimpulannya, tips hidup panjang umur adalah jaga kesehatan jasmani, rohani, dan mental. Menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Tidur malamnya 7-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik. Makanan sehat bergizi, vitamin dan mineral. Hindari alkohol dan merokok. Olahraga teratur 20-30 menit per hari. Sekian, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.